Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sekarang cucu-cucu sekalian? Semoga dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat-sehat, seperti juga kakek sekarang ini. Untuk itu sekali lagi, ayo kita terus-terusan aja menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan perlindungannya pada kita, yang memberikan nikmat iman Islamnya, memberikan nikmat kesehatan, dan juga sholawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi besar kita, junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita harapkan lagi syafaatnya dari beliau, mudah-mudahan dengan izin Allah pada saat nanti waktunya di hari kiamat nanti. Cucu sekalian, pada kesempatan ini kakek ingin bicara tentang melanjutkan ya tentang akhlak jelek, akhlak buruk, yaitu sekarang tentang marah atau suka-suka marah gitu. Nah, kalau ingat cerita tentang marah ini, kakek suka ingat dulu zaman anak-anak kecil dulu. Kalau kakek mau nasehatin atau ya dalam tanda kutip marahin, mereka pada teriak tuh biasanya. Latak dob walakal jannah. Jangan marah, nanti kalian akan masuk surga. Ya, itu sebenarnya adalah merupakan suatu hadis Nabi, tapi ya mereka manfaatnya itu jadi mau marah juga dalam tanda kutip, mau jadi kita cuma bisa ketawa. Nah, itu cucu-cucu sekalian cerita mengenai masa lalu kakek. Tetapi nah ini intinya adalah jangan salah paham mengenai marah gitu. Marah itu tidak semuanya jelek. Marah itu malah ada yang wajib, yang merupakan sikap yang terpuji. Itu marah kalau kita marah kenapa hal-hal yang misalnya kita melihat perbuatan dosa, kita membela diri, membela kehormatan kita, membela agama kita, atau membela orang yang terzalimi. Itu kita wajib berbuat. Itu ada suatu hadis ya. Kalau kalian melihat suatu kemaksiatan, ubahlah dengan perbuatan. Kalau tidak mampu, ubahlah dengan lisan. Kalau masih tidak mampu, ubahlah dengan hatimu. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Itu ada hadisnya begitu. Jadi kalau kita melihat yang hal-hal yang tidak baik, yang merupakan kemaksiatan, itu kita wajib melakukannya kalau kita mampu. Lalu hal yang kedua adalah ada juga marah yang bersifat sunnah, yaitu seperti misalnya orang tua atau guru-guru menasehati anak-anaknya, menasehati murid-muridnya supaya berbuat lebih baik, supaya lebih rajin lagi, supaya lebih rajin beribadah lagi. Ini ada sunnahnya dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bahwa kalau seandainya punya anak, lalu anak itu belum mau sholat, tidak mau sholat, kalau dia sudah mencapai umur 7 tahun, kita boleh memukulnya. Ya, memukul dengan baik, ya, jangan yang membahayakan. Itu suatu sunnah. Jadi kalau dengar nasihat-nasihat atau marah yang berupa nasihat, itu sebenarnya bukan marah gitu. Guru marahin murid, orang tua memarahin anaknya, itu dalam tanda kutip, itu sebenarnya berupa nasihat. Nah, ini sekarang yang ketiga ini barangkali yang merupakan sifat jelek, yaitu marah yang disebabkan oleh emosi yang tidak terkendali. Jadi marah itu definisinya adalah merupakan peluapan emosi karena ketidaksenangan atau ketidakenakan gitu, tidak senang dan perasaan tidak enak lalu dikeluarkan. Itu bisa dinamakan marah. Nah, sekarang marah yang tercela itu yang seperti apa? Itu yang marah yang tanpa kendali, dengan penuh emosi, memarahi orang, memaki-maki, memukul, menendang misalnya, atau malah mungkin membunuh. Nah, itu yang tercela. Jadi itulah yang harus dijaga supaya kita jangan marah tadi. Karena hadis lain juga berbicara tentang tidak boleh marah itu. Jadi suatu ketika, ini dari Abu Hurairah ya, dihadiskan di Bukhari, suatu ketika seorang sahabat memohon wasiat atau nasihat kepada Nabi Muhammad. Lalu beliau menjawab, engkau jangan marah. Lalu beliau sahabat juga masih minta lagi nasihat yang lain, tetap aja engkau jangan marah. Itu berulang-ulang. Jadi jangan marah atau tidak marah ini sangat-sangat penting sekali.
ya, tidak marah atau memaafkan orang. Di dalam Al-Quran juga banyak firman-firman tentang itu. Misalnya di surat Asy-Syura ayat 37. Dan apabila mereka marah, mereka segera memberi maaf. Lalu di dalam Ali Imran ayat 133 berkaitan dengan 134 tapi berkaitan dengan 133. 133-nya menyatakan orang takwa adalah ya itu. Jadi waladina ayaladina yufikuna. Jadi orang yang beri nafkah baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan luang, dan orang yang bisa menahan marah dan memaafkan orang-orang lain. Itu orang yang takwa. Dan juga di akhir ayatnya itu wallahu yuhibbul muslimin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi selain memaafkan itu juga menahan marah itu sebagai orang yang takwa, juga dianggap sebagai dimasukkan dalam kelompok orang yang berbuat baik. Itu cucu-cucu sekalian. Jadi kalau marah yang tercela itu mendapat azab, kalau kita bisa menahan marah itu juga pahalanya pasti keutamanya adalah surga itu tadi. Ya demikian, jadi jangan salah pengertian lagi bahwa marah itu jelek semua, enggak. Malah ada yang wajib tadi, ada yang sunnah ya. Nah, ada yang memang yang kita supaya tidak marah itu yang tercela itu, yang meluapkan emosi tak terkendali. Nah ini akibatnya adalah pasti merugikan diri sendiri. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, kemungkinan kita berbuat hal-hal yang di luar kendali, ya, yang akhirnya akan menimbulkan semacam dosa. Lalu juga untuk kesehatan, marah itu emosi bergejolak, tekanan darah tinggi, muka merah, ya, mata melotot, itu bisa menyebabkan tensi naik, bisa menyebabkan jantung terhenti, bisa menyebabkan ya sakit jantung, depresi tadi, dan lain-lain mungkin penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh suka marah itu. Lalu hal lainnya adalah pergaulan. Dalam pergaulan juga kalau suka marah kita pasti tidak disukai oleh orang-orang. Nah itu juga harus kita jaga, sehingga kita ya kalau bisa itu tadi menahan marah itu selain dapat pahala dari Allah juga dari sekitar. Bukan kita mau disebut baik apa dipuji enggak ya, tapi kita sebaiknya memang tidak suka marah. Lalu merugikan orang lain itu tadi pasti kalau kita berbuat tidak baik, misalnya memukul, menendang atau merusak barang-barang, itu pasti merugikan orang lain. Di lain pihak juga orang yang kita marahi itu mungkin merasa rendah diri, malu sama orang dan lain-lain. Jadi itu ya cucu-cucu, marah itu bermacam-macam. Jangan sampai salah pengertian lagi, dimarahin guru seolah-olah marah, padahal enggak. Kadang-kadang guru itu memberi nasihat. Kita harus introspeksi. Juga orang tua juga ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya itu selalu nasihat. Karena biasanya itu didasari oleh kasih sayang. Supaya tidak berbuat yang jelek ya. Jadi lalu sekarang kita beralih barangkali gimana caranya supaya marah itu hilang ya. Kita cepat marah. Ini ada beberapa langkah ya. Ada yang dari Nabi juga itu, bahwa kalau kita marah itu bacalah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu karena marah itu merupakan godaan setan. Ya. Lalu juga ada yang disuruh mendinginkan, berwudu, karena marah ini panas. Jadi kalau bisa ya kita berwudu atau sekalian mandi. Lalu yang ketiganya, kalau kita marah itu kita diam. Kita ingat tadi kejelekannya kalau kita marah, kalau kita melampiaskan nafsu amarah. Lalu juga kita mungkin mengingat keutamaan orang-orang yang bisa menahan marah itu ya. Jadi itu beberapa hal yang dapat menahan marah yang kita lakukan. Lalu ada juga doa dari Kangjeng Nabi ya, doa tentang supaya kita tidak marah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu Allahumma gfirli dzambi wa azid goizo kolbi wa ajirni minas syaitonir rajim. Sebenarnya hampir sama dengan ta'awudz itu. Jadi semoga Allah mengampuni dosaku dan menghilangkan kemarahan dari hatiku dan jauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Lalu ada lagi yang supaya kita tidak marah itu adalah
Allahumma inni as'aluka kalimatal haq bil ghadab wal ridho. Jadi semoga kita itu bisa mengucapkan hal-hal baik saja, baik pada saat kita marah maupun pada saat kita ridho dengan orang. Ya itu beberapa hal barangkali tentang marah. Pertama adalah tadi saya sampaikan, jangan salah pengertian tentang marah. Marah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang memang jelek. Nah yang diceritakan pada umumnya adalah hal-hal yang jelek itu. Ya, jadi jangan marah lagi karena tadi banyak sekali akibat-akibatnya baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah nanti dihafalkan tuh doanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pemaaf. Ya, yang pemaaf itu tadi menjadi orang yang takwa dan orang yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang orang baik pasti dicintai oleh Allah. Ya, demikian cucu-cucu sekalian, mudah-mudahan sekali lain bermanfaat dan kita selalu tetap dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kakek baca doa dulu ya sebelum penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.